Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ivanti Vidya. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Triwintolo yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk bisa menyajikan hasil pemaparan saya dalam ruang elaborasi pemahaman di topik 6. Dalam hal ini saya akan membahas penjelasan dari topik 1, yaitu mengenai sumber belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagai seorang guru, kita harus mampu menciptakan dan juga membuat sumber belajar yang berkualitas. Sumber belajar yang berkualitas ini adalah sumber belajar yang menjadi kebutuhan bagi peserta didik. Jadi bagaimana seorang guru harus mampu membuat sumber belajar yang efektif, interaktif bagi peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sumber belajar ini menyesuaikan pada tingkat pemahaman peserta didik itu sendiri. Misalnya untuk kelas tinggi, karena kelas tinggi materi pembelajarannya dia lebih sulit, maka sumber belajarnya harus menyesuaikan dengan kebutuhan materi pembelajaran di kelas tinggi. Sedangkan untuk sumber belajar di kelas rendah, karena materi pembelajaran di kelas rendah itu dia lebih mudah, sehingga sumber belajarnya pun dapat menyesuaikan dengan materi pembelajaran yang ada di kelas rendah. Contoh misalnya di kelas 3. Kelas 3 misalnya materi bahasa Indonesianya mengenai naskah pidato, teks, dongeng, cerita, dan lain-lain. Maka guru dapat menyediakan sumber belajar cetak misalnya seperti buku, majalah, dan lain-lain yang menyesuaikan dengan bahan sumber belajar. Kemudian materi sumber belajar itu juga dapat menyesuaikan dengan materi pembelajaran di kelas 5 misalnya, atau di kelas tinggi misalnya. Dalam hal ini sumber belajar di kelas tinggi misalnya dalam pembelajaran IPAS. Pembelajaran IPAS itu misalnya dalam pembelajaran gaya, misalnya pembelajaran materi zat padat, zat cair, dalam hal ini bisa menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan, misalnya menggunakan sumber belajar yang berkaitan dengan lingkungan alam sekitar. Peserta didik bisa observasi dengan lingkungan alam yang ada di sekitarnya, memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya sebagai sumber bahan belajar yang efektif. Dan dalam hal ini ada berbagai peran penting di dalam manfaatnya kebutuhan sumber belajar. Misalnya perannya itu yang pertama adalah membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Sumber belajar ini, sumber belajar yang berkualitas, dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah dan mendalam. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Sumber belajar yang menarik dan bervariasi dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik dalam membantu guru dan menyampaikan materi pembelajaran. Sumber belajar ini bisa membantu guru dalam menjelaskan materi pembelajaran dengan lebih efektif dan efisien dan mengembangkan keterampilan belajar peserta didik. Sumber belajar yang beragam bisa membantu peserta didik mengembangkan berbagai keterampilan belajar seperti membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, dan juga berpikir kritis. Dengan demikian ada banyak sekali manfaat sumber belajar itu, misalnya seperti untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian dalam hal ini adalah karakteristik peserta didik. Sumber belajar harus dipilih sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik seperti usia, tingkat perkembangan, dan juga gaya belajar. Dan demikian sumber belajar itu harus sangat penting untuk diterapkan dalam kurikulum Understanding by Design. Kemudian referensi yang saya dapatkan dari mana saja, yaitu dari Bapak Hardiono mengenai pengembangan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dari Universitas Bina Dharma, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian dari Natala, Vanalita Pratama, dalam implementasi Understanding by Design dalam kegiatan pembelajaran literatur review in Proceedings Seminar Nasional Ilmu Pendidikan. Keduanya adalah jurnal yang saya dapatkan dari tahun 2021-2022. Kemudian menurut Kasriana Makfirah, penggunaan sumber belajar majalah elektronik e-magazine berbasis Android materi ajar bangun ruang untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dengan demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Arigatou. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.